kunci dari luar. Nah, habis itu teriaklah mereka berdua untuk minta bantuan. Dan untungnya ada satpam yang dengar, jadi mereka berdua bisa keluar dari ruangan itu. Nggak cuma itu aja guys, pernah ada satu kejadian di mana waktu Amel dan juga temennya ini mau ke lantai 1 nih. Posisinya pada saat itu mereka berdua ada di lantai 3. Tapi bukannya menuju ke lantai 1, liftnya ini tiba-tiba aja naik ke lantai 4. Dan lebih epicnya lagi, liftnya itu bener-bener berhenti di lantai 4 dan gak jalan sama sekali. Nah, menurut info dari Amel, kalau lantai 4 itu adalah ruangan gudang dan gak dipakai sama sekali. Lalu di momen tersebut, Amel ini gak sengaja ngelihat bayangan sosok kakek-kakek dengan perawakan yang tinggi kurus mendekat ke arah liftnya. Nah, awalnya Amel ini mikir kalau itu cuma pikiran dia aja. Tapi tiba-tiba aja temennya Amel ini nyuruh Amel untuk gak nyeritain apapun yang dia lihat di sana. Dari situ Amel ini sadar kalau sosok kakek-kakek itu beneran ada. Nah, singkat cerita pulanglah mereka ke kontrakan. Nah, Amel dan teman-temannya ini memang punya kebiasaan untuk saling cerita soal keseharian mereka. Bahkan selama mereka PKL pun, mereka ceritain juga. Suatu waktu, salah satu temennya Amel yang bernama Ainun ini cerita kalau dia suka dengar suara orang batuk dari kamar kosong di sebelah kamarnya. Pada saat itu ya Amel dan temennya yang lainnya ini mikir kalau itu suara batuknya ibu yang punya kontrakan. Lalu di sekitar jam 3 pagi waktu mereka lagi sahur, tiba-tiba aja mereka dengar suara batuk dari kamar kosong. Kayak yang diceritain sama Ainun sebelumnya. Nah, sejak kejadian itu, kejadian horor dan kejanggalan pun mulai Amel dan temen-temennya rasain. Dari Amel yang jadi sering kesurupan sampai temennya yang selalu merasa rep-repan di setiap malam. Dan setelah dicari tahu gitu ya, Amel ini rupanya ketempelan sama sosok orang tua yang pernah meninggal di rumah sakit jiwa itu guys. Dari situlah mereka akhirnya mutusin untuk keluar dari kontrakan dan memilih untuk pulang pergi dari rumah ke rumah sakit jiwa. Selang beberapa hari, Amel dan temennya ini pergi ke kontrakan lagi nih untuk ngambil modul yang ketinggalan di sana. Nah, selama perjalanan ke kontrakan, mereka sempat ketemu sama ibu-ibu di sana. Lalu ditanyalah mereka berdua sama si ibu-ibu ini. Mau kemana, Mbak? Kok buru-buru banget? Ini Bu mau ambil barang di kontrakan. Hah? Di kontrakan? Nah, dari cerita yang gue bahas barusan, menurut kalian kenapa bisa Amel ini diikutin sama pasien yang udah meninggal? Dan sebenarnya ada apa sih dengan kontrakan tersebut?